Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi dan salam cinta damai. Teman-teman, di sore hari ini saya percaya bahwa kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberkati, diberikan sukacita sehingga hari ini kita boleh beribadah di gereja kita masing-masing. Dan di kesempatan ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah video ya, di mana Ustadz Kainama harus dikulitin oleh beberapa apologet Kristen, dan mereka mengatakan kalau Ustadz Kainama bukan lagi hanya menjilat ludahnya kembali, tetapi malah Ustadz Kainama ini adalah seorang yang memakan muntahnya kembali. Wow, ini sangat-sangat malu sekali seharusnya ya seorang Ustadz Kainama, tapi ya saya pikir mungkin dalam hal ini Kainama udah nggak ada lagi rasa malunya ya. Jadi teman-teman, saya tidak lagi mau berlama-lama pada sore hari ini, saya langsung aja mengajak kita untuk menyimak video yang satu ini, dan ini dia videonya, kita akan tonton bersama. Kenapa waktu itu saya mencabut pernyataan saya? Waktu itu kan saya bilang batalkan. Tapi setelah saya melihat apa yang ditampilkan Pil Pahit dan juga kelakuannya Kainama, belum ketemu pendeta Esra Soru udah ngoceh ke sana kemari, membongkar otaknya sendiri gitu loh. Otak kosongnya itu dia bongkar sendiri kebanyakan. Jadi dia mau mendikte Esra Soru loh bahwa ini begini-begini. Lucu. Nah, itu yang membuat saya, oh kamu mesti ketemu memang. Salah satunya karena ini, kita saksikan. Menjilat ludahnya sendiri, katanya dulu nggak mau debat. Emang sekarang gue debat? Bukan. Gue dialog. Kalau Kainama ini saya sebut bukan menjilat ludahnya sendiri, dia makan muntahannya sendiri. Seperti 2 Petrus 2 ayat 22 ya, yang sering saya kutip mereka-mereka ini. Sorry ya, gue berkelas. Biar kata hitam, tapi pinter. Flashback. Saya mau debat sama Pak Bambang Nursena. No. Atau yang aku hormati, Bapak Esra Soru. Flashback. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Begitu turun, menjilat ludahnya sendiri, katanya dulu nggak mau debat. Emang sekarang gue debat? Bukan. Gue dialog. Sorry ya, gue berkelas. Biar kata hitam, tapi pinter. Flashback. Saya tidak mau debat. Karena perdebatan buat saya nggak ada gunanya. Five years later. التدخلون هذا من نحن أتمع أتمع محمد بقد خاصة بالله. Ini Arabia, ini Arabia. Ulang. التدخلون هذا من نحن أتمع أتمع التدخلون هذا من نحن أتمع أتمع محمد بقد خاصة بالله. Ini Arabia, ini Arabia. Jadi nggak mungkin lah Kainama. Ya dia hanya bikin sensasi-sensasi aja. Tapi aku nggak yakin ini akan terjadi kok Pak. Nanti ada aja alasannya. Ya, ayam tetangga lagi bertelur, terus besoknya kucing tetangga lagi kawin. Macam-macam alasannya. Oh maaf Pak Esra, kita undur lagi 1 bulan lagi. Kenapa? Tadi malam berisik banget kucing tetangga kawin. Waduh. Jadi saya kurang tidur. Nah gitu loh. Enggak. Nanti begini, mohon maaf panitia diundur. Kenapa? Saya mencret. Oh, pasti ditanya loh, kok belum debat udah mencret? Iya. Saya udah panas dingin, mundur ya. Pak Kiai, tadi ada pertanyaan mengenai Al-Hijr 6. Gimana? Iya. Al-Hijr 6 ya. Iya.
Ini tadi Semua ahli terkaing-kaing. Semua terkaing-kaing dengan itu. Iya, Ini loh, Pak. makanya. Al-Hijr ini, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Ini tag and konteksnya bagaimana ya Pak ya? Nah, konteksnya begini, kita dengar aja deh. Biar gitu. ya kan, biar Oh sebentar Pak, nanti setelah ini Abu Naka ngomong lagi ya. Tadi baru bicara langsung turunlah apa namanya super sticker. Bang Pendi Iya, nih. iya, iya. kita dengerin ya. Ya. Itu adalah harus saya catat juga ini, karena saya kan tidak tahu mau di Alkitab mau di apa, saya tidak tahu bilang. Nah, saya bilang tidak cocok dijadikan panutan orang ini. Nah, kita dengerin ya. Harus saya catat juga ini, karena saya kan tidak tahu mau di Alkitab mau di apa. 2 hari yang lalu kau buat PTV kayak begini, pembohong. Turunkan ini sesungguhnya engkau itu adalah bunda begini yang diandalkan betul. Itu saya 25 tahun saya masuk Islam, cuman karena ya begitulah yang sering dikatakan mau dengan siapa Pak Bom gitu. Saya juga masuk pertanyakan seperti ini, masuk Islam gitu. Nah, saya buka Komal sambil saya mengamat ceritanya ini. Mengamati setiap Komal-Komal itu kan banyak perdebatan ini. Benar. Setelah berjalan waktu di Komal ini saya buka, mulai ada perdebatan. Saya sudah dengar ini gurunda begini yang diandalkan betul. Itu saya mulai senang mengikuti. Saya mau belajar betul di situ. Bagaimana ceritanya si gurunda ini yang disebut yang diandalkan betul. Saya kaget perdebatan itu ada muncul. Ini lagi tiba-tiba lagi saya dengar bahwa ada di dalam satu kitab yang dikatakan bahwa wahai engkau yang diturunkan ini sesungguhnya engkau itu gila. Weh, saya kaget loh, kok ada catatan begitu dalam. Benar apa tidak saya ikuti terus. Tapi dalam perdebatan itu yang dipertanyakan sama orang yang punya ini, dia tidak bisa menjawab sama sekali. Nah ini saya pikir dia ini sudah guru betul ini. Diandalkan di Komal ini kalau perdebatan. Itu suaranya paling besar itu saya dengar. Tapi nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, diam. Sekali aja kedua harinya saya buka lagi di VT-nya. Loh kok kenapa dia mengatakan bahwa waktu berdebat dengan ini dia kalah, dia lari, dia tadi. Saya kaget lagi loh, kok nyata-nyata saya baru-baru dengar 2 hari yang lalu kok buat VTV kayak begini. Pembohong manusia ini. Nah, sekarang abang catat lagi. Itu adanya di KS Al-Hijr ayat 6. Abang catat itu. Oh kalau itu sudah ada. Lah itulah yang dikatakan itu. Iya. Ya itu. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Nah itu bunyinya bang. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi. Nah di situ saya kaget. Harus saya catat juga ini. Karena saya kan tidak tahu mau di Alkitab mau di apa, saya tidak tahu bilang ayatnya ini, ayatnya berkata begini berkata. Saya tidak tahu itu. Di Gurunda dia bang ya. Gurunda ya. abang itu ya. Gurunda abang itu. Iya. Diam dia waktu itu. Dia diam. Setelah itu ada suara-suara kayak orang tua suaranya itu, yang temannya berdebat itu. Itu. Langsung dibilangi, kau kelasmu kelas sanawiyah, belum bisa apa-apa. 2 harinya muncul. Ini si lawan debatnya si guru ini bilangi dia, kamu itu kelasmu kelas sanawiyah. Nah, 2 harinya dia mengatakan dia menang, dia ini. Loh kok kuat sekali bikin PT yang tidak benar orang ini. Nah nyata-nyata baru-baru 2 hari yang lalu saya dengar ini. Akhirnya sudah mulai turun saya punya niat untuk belajar sama dia. Karena saya katakan, loh kok baru-baru saya dengar kok dia bohong lagi bilang dia benar, dia menang. Nah, saya bilang tidak cocok dijadikan panutan orang ini. Si goblok, oh si goblok, si goblok, oh si goblok.
kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi yang dituduh gila naikkan siapa? lagi. Iya, yang diturunkan siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi naikkan lagi itu. Iya, yang diturunkan siapa? Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi naikkan lagi itu. Berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab, deritamu itu. Nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak tahu. Waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Makanya saya ajari. Ya, di sini dikatakan, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila? Gila di situ? Nah, yang kau terima Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran, saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran, pasti. Nah, berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Iya, yang di banyak ada ayat teman-temannya juga gila ada. Jadi akibat itu katanya tadi orang itu murtad. Yusuf udah dibaptis. Iya, Yusuf api. Karena dia melihat percuma gurunda saya ternyata goblok. Hancur-hancuran. Dia murtad. Nah, itulah yang membuat dia Pak Lidara, kalau ini kan QS ini ya 15 ya Al-Hijr, tapi yang Bapak tunjukkan tadi QS berapa ya dalam kurung Muhammad itu? Yang kemarin 23. Ya ini dia QS 15 nomor 6. Tapi kok ada yang dalam kurung tadi Muhammad itu? Iya, di terjemahan yang itu yang dimaksud, Pak. Itu dalam kurung. Iya. Teks aslinya nggak ada nama Muhammad. Padahal aslinya kan nggak ada. Jadi tambah dalam kurung Nabi Muhammad. Saya belum terjawab rasanya Pak Lidara. Ini teks and konteks ayat ini tuh bagaimana Pak? Kok bisa mengatakan hai orang yang diturunkan Al-Quran? Nah, jadi asbabun nuzulnya ini ketika orang-orang Quraisy itu menganggap Muhammad orang gila. Karena apa? Karena dia bercerita tentang dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng nenek tua yang orang-orang Quraisy sudah tahu. Itu pertama kayak Seven Sleepers. Itu orang-orang Quraisy sudah tahu. Oh, itu cerita dongeng ngomong kosong. Kenapa jadi wahyu? Betul. Itu pertama. Terus kedua, pertanyaan 3 pertanyaan yang diajukan oleh orang Quraisy melalui Rabi Yahudi. Ketik aja Pak di Google 3 pertanyaan kepada Muhammad. Keluar nanti apa pertanyaannya. Nah, itu nggak bisa dijawab semua. Nah, jadi orang Quraisy sudah menganggap bahwa Muhammad memang nabi palsu dan orang gila. Karena 3 pertanyaan yang diajukan itu nggak bisa dijawab. Malah jawab dongeng. Yang dijawab adalah Seven Sleeper sama si Zulkarnain. Ya, betul. Ini Pak. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Nah, coba sekali ya Pak Heri ya.
Ya buka aja, buka Cepat aja. sekali ya Pak Heri ya. Oh cepat Pak, ini dunia informasi sejauh jempol Pak. Iya, coba. Begitu 3 ya. pertanyaannya apa? Coba baca aja supaya jelas. Coba. Ya, oke. Nah, 3 ini makanya pertanyaan dianggap Quraisy. orang gila. Oke. Jadi bukan tuduhan, bukan tuduhan. Quraisy membuktikan memang Muhammad orang gila. Tapi di Quran dibilang tulisnya itu kan tuduhan orang Quraisy, orang kafir katanya. Dibela terus kan. Baca aja apa yang dita. Itu Baca ada aja. gambar dulu, ada gambar Muhammad ya Pak, udah biasa ya. Iya, udah biasa itu. Oke, saya bacakan ya saudara-saudara. Tolong baca aja. Ya, kencangkan ikat pinggang. Ya. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum, yaitu orang-orang Quraisy tentang risalah kenabiannya, banyak yang tidak percaya dengan ucapan Nabi Muhammad, termasuk paman Nabi Muhammad sendiri. Sebagian besar suku Quraisy tidak percaya karena Nabi Muhammad dianggap memecah belah suku Quraisy yang pada mulanya menyembah berhala. Pemimpin suku Quraisy akhirnya memutuskan untuk menguji kenabian Nabi Muhammad dengan 3 pertanyaan yang diperoleh dari pemuka Yahudi. Jadi pertanyaan ini sebetulnya dari orang Yahudi ya Pak ya? Ya. Oke. Kisah ini disebutkan oleh Abu Bakar Siraj al-Din dalam karyanya yang berjudul Muhammad. 3 pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin Quraisy ternyata tidak bisa langsung dijawab oleh Muhammad. Hal ini justru semakin menguatkan bahwa segala hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bersumber dari wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sendiri. Loh, gitu ini. Oke. Terus. Nabi Muhammad hanya berkata kepada pemimpin Quraisy tersebut bahwa keesokan hari beliau akan menjawabnya tanpa mengucapkan insya Allah. Hingga 15 hari Nabi Muhammad tak kunjung ditemui oleh malaikat Jibril. Janjinya besoknya kan? Besok. 15 hari baru nongol. Gitu loh. Makanya orang Quraisy bilang dia orang gila. Nah, tapi ceritanya gini Pak, hingga 15 hari Nabi Muhammad tak kunjung ditemui oleh malaikat Jibril. Iya, untuk memberikan jawaban. Terus baca. Hal ini membuat Nabi Muhammad sedih dan diejek oleh orang-orang kafir, dan tak lama setelah itu hal yang diharapkan akhirnya datang. Malaikat Jibril membawa 4 wahyu dari Allah yang hendak disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama berisi perintah mengucapkan insya Allah. Itu tertulis di surat Al-Kahf ayat 23, 24. Dan 3 wahyu lainnya berisi 3 jawaban atas pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan oleh pemimpin Quraisy adalah kisah tentang para pemuda yang meninggalkan kaumnya pada zaman dahulu. Oh, Seven Clipper ini ya Pak ya. Nabi Muhammad menjawabnya dengan surat Al-Kahf 9-25. Kisah ini masyhur dengan sebutan kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, Seven Sleeper. Ya, tertidur di dalam gua selama lebih 300 tahun dengan ditemani seekor anjing yang setia. Sekelompok pemuda ini melarikan diri dari kezaliman raja pada kaumnya dan Allah menidurkan mereka selama berabad-abad di dalam gua. Nah, pertanyaan kedua. Yang disodorkan oleh pemimpin Quraisy adalah cerita tentang seorang petualang yang berhasil menjelajahi ujung bumi di timur dan barat. Nabi Muhammad menjawabnya dengan surat Al-Kahfi ayat 93-99 yang berisi tentang kisah seorang petualang besar yang bernama Zulkarnain. Alexander the Great itu saudara. Tak hanya tentang perjalanannya dari barat hingga timur, tetapi juga menyebutkan perjalanan misterius di antara 2 gunung yang di tempat tersebut terdapat Ya'juj Ma'juj. Pertanyaan terakhir yang diujikan oleh pemimpin Quraisy adalah hakikat roh. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan terakhir ini dengan surat Al-Isra ayat 85. Ayat ini menjelaskan bahwa urusan roh adalah hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Itu Pak. Ya, padahal yang ditanya itu
Kalau memang dia benar-benar nabi, dia pasti bisa jawab. Karena semua nabi Israel bisa menjawab. Karena pertanyaan itu sumbernya dari kitab Daniel 8. Baca aja. Oh. Daniel 8. Iya. Mau dibuka? Iya, buka aja baca. Oke, mari. Sebentar. Daniel. Tentang orang yang bertanduk dua, penjelajah. Daniel 2 ayat 8. 8. Daniel 8 ayat 1. Oh, sorry. Ya. Dan seterusnya. Baca. Domba jantan dan kambing hitam. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepada Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu. Terus, Pak. Terus. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu, tanduknya 2 dan kedua Tanduknya 2. Tanduknya 2 itu bercerita tentang petualang dengan tanduk 2, yaitu orang Midian dan orang Persia. Dan Alexander the Great itu dari Persia. Dia dari Makedonia, terus menaklukkan Persia dan segala macam, datang ke Yerusalem, menjajah Yerusalem. Terus saja. Tetapi satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduk dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan hebat. Aku melihat mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya tahan menghadapi dia. Dihempaskannya ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempat tumbuh 4 tanduk. Pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan di tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskan ke bumi. Itu tentang berbicara tentang nubuatan Yerusalem akan ditaklukkan ya oleh salah tanduknya tadi Midian dan Persia. Kemudian tanduk itu tumbuh. Itu yang mengganti nanti yang lebih tinggi lagi itu adalah Romawi. Nah, tentang roh itu di Daniel 5 ayat 12. Daniel 5 ayat 12. Mana dia? Daniel 5. Oh, salah. Sabar ya, Pak. Daniel 5 ayat 12. Ya. 12. Ya.
Karena Kan ditanya- pada orang itu karena terdapat ditanya roh. karena ditanya tentang roh. Kalau Nabi Israel sudah tahu tentang roh. Daniel, ya kan, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, semua tahu tentang roh. Nah, yang ditanya oleh Rabi ini dari Daniel 5 ayat 12, baca, Pak. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Tuh, Daniel tahu ditanya roh. Karena roh itu pengetahuan, akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Kan gitu. Makanya Daniel memberitahukan maknanya. Lah, si Muhammad ditanya roh, dia jawabnya di surah itu, baca aja. Surah berapa tadi? Aku tidak melainkan diberitahu sedikit. Udah ketahuan nabi palsu dia. Kalau dia nabi benar, dia bisa bicara seperti Daniel seperti di Daniel 12 ini. Daniel 5 ayat 12. Coba baca yang tadi dia bilang, tertulis di mana? Kembali ke 3 pertanyaan tadi, Pak. Di surah apa? Apa dia jawabnya? Hanya Tuhan yang tahu itu. Hanya Tuhan, dia hanya beritahu, melainkan hal-hal yang gaib hanya Allah yang tahu. Aku hanya diberikan pengetahuan sedikit. Surah berapa tuh? Surah Allahu alam dari situ ya. Iya, Allahu alam, insya Allah. Hanya Tuhan yang Dia suruh tahu. bilang, dia kan suruh bilang insya Allah. Di surah berapa tuh? Jawabannya adalah insya Allah. Itu yang pertama dari 3 pertanyaan tadi diajukan oleh Quraisy, maka dia dijawab di Ashabul Kahfi. Oh, itu tentang 3 penidur itu tadi. Tentang pemuda tadi. Itu kan dongeng. Pertama ini malaikat membawa 4 wahyu disampaikan kepada Nabi. Wahyu pertama berisi perintah mengucapkan insya Allah. Insya Allah. Nah, dari kata insya Allah ini mulai dari sini. Iya. Terus kedua tentang Ashabul Kahfi, Seven Sleeper. Seven Sleepers, omong kosong. Si orang-orang Quraisy udah tahu sejak abad kedua cerita ini. Iya. Omong kosong. Legenda uskup dari Seruk. Iya, Yakub dari Seruk. Terus karena udah menyebar sampai ke Arab. Itu tentang Jud Majud Zulkarnain, Pak. Iya, tadi Zulkarnain. Zulkarnain itu dibilang Alexander the Great. Jadi Nabi Zulkarnain. Terus tentang roh. Terakhir ada lagunya, Pak. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Urusan roh adalah hal yang di luar jangkauan pikiran manusia. Tertulis di mana? Tertulis di surat Al-Isra ayat Al-Isra. Baca Al-Isra, buka Al-Isra. Apa ya tertulis? Al-Isra 85. Al-Isra itu nomor berapa? Al-Isra itu surah ke Oh iya betul. Al-Isra 17 ayat 85, Pak. 85. Oh, 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Mereka bertanya, orang-orang Quraisy bertanya kepada Muhammad tentang roh melalui Rabi itu. Jibril cuma kasih tahu roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak dikoplak jawabnya. Ketahuan dia nabi odong-odong. Makanya sampai sekarang tuh mereka mengatakan roh itu adalah ciptaan. Karena ketidaktahuannya itu. Saudara-saudara, memang beda sekali dengan konsep Kristen ya. Kalau kita justru diharuskan wajib penuh Roh Kudus, bukan sedikit roh. Iya,
Dan Manunggaling pasti kawula Gusti. ya, dan kita tahu tentang roh, dan nabi-nabi di dalam perjanjian lama tahu semua tentang roh. Pak Lidara, Karena memang tahu. sekalinya ada tentang Roh Kudus malah buat maki-maki. Gue sih nabinya. Stres nabinya. Nah, iya. Yang di hadis itu yang waktu Bapak buka. Jangan Mantap tanya nih. juga nabi yang menyaksikan saya. Baca aja kitab gue di sana, tuh dicerita tentang gue, tentang nabi. Pak Heri. Enggak, masalah roh itu kan mereka taunya cuman roh itu hidup aja. Lain dengan kita kan. Ya, memang jauh Pak, jauh. Kalau kita Iya. harus penuh roh, kalau mereka hanya dikasih tahu sedikit. Saya mau kasih tahu dulu sebentar. Jadi teman-teman, saya menyaksikan videonya MYM kemarin sebelum dia berangkat ke Belanda hari ini. Oh ya, mau ke Belanda ya. Wah, saya Ya, mau dia minta mau datang ke sekolahnya Leiden. Kainama di Leiden, ya. Ya, dia mau ke Lanjut. sana mau menyelidiki tentang bangkai sekolah di sana. Nah, dia katakan begini dengan dia putar videonya itu bahwa si bangkai berbicara di video itu, saya adalah mantan debt collector. Saya tukang tarik sepeda motor dan tukang tarik mobil dan tukang tampol-tampolan. Nah, itu cocok baru. Itu cocok baru pas. Nah, sama muka. kalau dia menyatakan seperti itu, Enggak juga. berarti Nggak dia percaya. tidak pernah sekolah pendeta. Hmm. Itu sudah jelas. Jadi dia bantah Iya. sendiri dengan ucapan dia sendiri, dengan keluar lagi statement baru, dia mantan debt Iya, iya. collector. Begitu nagih disotomi dia sama yang penunggaknya. Iya. Debt collector nggak begitu. Debt collector kereng-kereng. Makanya jadi dia muncul statement baru lagi sekarang bahwa dia Ya mantan nipu debt lagi collector. tuh. Nipu Nipu lagi lagi, padahal dia cuman tukang parkir di gereja. Saya bawa. Makanya. Nah, Jadi saya mau orang ini kasih memang tahu tertipu. saya mau kasih tahu lagi bahwa Nabi Isa itu sudah terkuak ya, Isa bin Jibril. Ya, karena Isa binti itu Jibril. bin Jibril karena Oh, bin. ya Isa itu anaknya Jibril. Nggak percaya? Nggak Bagaimana percaya? ceritanya? Ya, Ceritanya coba bagaimana? Kita lihat. kita lihat sama-sama ya. Coba kita lihat. Waduh, makin terkuak ya. Makin terbongkar nih. Quran, Surah Maryam, ayat 17. Tafsir Al-Bagawi ya. Nih, bahasa Arab semua nih. Gawi, Quran, Surah Maryam, ayat 17. Maryam binti Tafsir Al-Bagawi, Quran, Surah Maryam, ayat 17. Maryam binti Imran tinggal di masjid. Sewaktu dia mengalami haid, dia biasanya pergi ke rumah bibinya, sampai haid selesai. Setelah itu, dia kembali ke masjid. Saat dia sedang mandi telanjang untuk membersihkan diri setelah haid, tiba-tiba Jibril muncul di hadapannya dalam bentuk pemuda tampan yang berambut ikal. Allah berkata, maka kami kirimkan roh kami, yang berarti, Jibril, dan dia tampil di hadapan Maryam sebagai lelaki yang sempurna. Setelah itu Maryam hamil dengan bayi Isa. Pertanyaan yang lalu timbul adalah, mengapa Jibril muncul di hadapan Maryam saat Maryam telanjang? Apakah tidak bisa menunggu sampai Maryam selesai mandi dan pakai baju? Berdasarkan keterangan Al-Bagawi, tujuan Jibril muncul di hadapan Maryam yang sedang telanjang tentunya adalah untuk menyetubuhi Maryam sampai hamil. Maka menurut Al-Bagawi, tentunya anak Maryam itu bernama Isa ibn Jibril. Pak Lidara, kalau kita baca dari Kutubi malah dikatakan Maryam itu menggelinjang-gelinjang. Oh, ada versi lagi satu. Jadi memang iya, di Kutubi bilang jadi sampai timbul syahwatnya dan Maryam menggelinjang. Tahu kan menggelinjang kayak goyang-goyang kegelian gitu loh. Ya, Kayak tapi cacing ada versi satu lagi, makanya ada versi satu lagi versi satu lagi inilah yang membuktikan bahwa Al-Quran ini odong-odong. Kita dengar nih versi satu lagi.
Bukan, sorry. Bukan ini. Salah. Ini sebentar ya. Ini versi yang satu lagi nih. Oke, Pak King David. Ya. Bentar ya. Nah, mohon di-handle Pak ya. Mohon di-handle Pak. Ya. Saya ke belakang. Maryam binti silakan. Imran hamil, dia mengirim rohnya. Quran, Surah Ini Maryam, versi satu lagi ya. Ketika Allah ingin membuat Maryam binti Imran hamil, dia mengirim rohnya. Quran, Surah Maryam, ayat 17. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Menurut ayat ini, hanya ada satu makhluk surgawi yang menemui Maryam. Tapi di surah Ali Imran, ayat 45, ada beberapa malaikat yang muncul di hadapan Maryam. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu." Jadi mana yang benar, satu atau beberapa makhluk surgawi? Lalu Allah membuat Maryam hamil dengan meniupkan rohnya ke dalam vagina Maryam. Quran, Surah At-Tahrim, ayat 12. Jika surah Maryam ayat 17 itu benar, maka hanya ada satu sosok ilahi di hadapan Maryam. Tapi jika surah Ali Imran ayat 45 yang benar, maka terdapat banyak mata makhluk ilahi yang menonton kemaluannya Maryam. Astagfirullah, yang bener aja. Waduh. Ini usia Ya, 18 ada tahun ini. ada dua versi. Jadi ada dua versi. Yang mana yang benar? Ini membuktikan bahwa memang kitabnya kitab sampah odong-odong. Nah, itu dia tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Heri Jenderal Ikim dan juga teman-teman yang lain ya. Dan saya pikir memang Ustadz Kainama ini benar-benar seorang pembohong teman-teman ya. Dia yang mengklaim diri sebagai seorang pendeta, lalu dia katanya lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, lalu kemudian dia mengklaim sebagai seorang alumni di Jerman kalau saya nggak salah, lalu kemudian juga S3-nya di Israel. Waduh, ngeri sekali ya. Padahal ketika kita mendapatkan beberapa video bulan-bulan yang lalu, teman-temannya beberapa waktu yang lalu, bahwa temannya menyampaikan kesaksian kalau sebenarnya Kainama itu nggak pernah menjadi pendeta. Dia memang seorang pelayan di gereja, tetapi dia hanya sebagai yang mengajar untuk paduan suara. Jadi istilahnya bukan seorang pendeta, bukan yang melayani di atas mimbar gitu loh untuk menyampaikan firman Tuhan atau khotbah. Jadi itu kebenarannya sih ya, seperti apa yang kita lihat dari video-video yang kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, dan saya juga udah bagikan sebenarnya ya di channel saya ini. Mungkin teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya ini ya. Jadi kira-kira bagaimana nih menurut teman-teman dengan Ustadz Kainama yang tadi memang benar-benar dipermalukan oleh beberapa teman-teman? Bagaimana kira-kira komentar dari saudara-saudari semua mengenai seorang Ustadz Kainama ini? Bagi kita ya kan, sebenarnya apapun agama kita silakan aja ya. Yang penting sekarang yang kita sayangkan itu kenapa mereka bisa semau mereka untuk menjelek-jelekan tentang ajaran kekristenan ya, melakukan penghinaan terhadap ajaran kekristenan ya, sedangkan kalau kita tidak boleh, dan kita langsung aja dilaporkan, dan ini merupakan sebuah penistaan agama. Jadi ya kita pikir ya dengan kejadian-kejadian seperti itu, ini seperti nggak adil, yang nggak fair begitu loh. Nah, jadi teman-teman silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini. Dan itu saja dulu untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.